Nabi bersabda, celakalah orang yang ekstrim, celakalah orang yang bersikap melampaui batas. Dan Nabi SAW menyebutkan sebanyak 3 kali, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Celakalah orang yang melampaui batas, celakalah orang yang ekstrim dalam perbuatan. Ini menunjukkan sikap tanattu' ini juga bagian dari sikap gulu tadi. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, sikap melampaui batas ini juga disebut dengan tasyaddud. Kata tasyaddud secara bahasa maknanya memberat-beratkan diri. Memberat-beratkan diri. Ini kita tasyaddud namanya ya. Memaksakan diri kita untuk melakukan satu hal yang bisa jadi tidak ada perintahnya dan kita tidak mampu untuk melakukannya. Ini namanya tasyaddud, ya, melampaui batas. Kita memaksakan diri, memberat-beratkan diri kita. Sebenarnya kita nggak mampu, tapi supaya tetap dikatakan orang yang sama dengan mungkin kelompok tertentu atau golongan tertentu, supaya kemudian kita melakukannya dengan memberat-beratkan diri kita. Maka sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah riwayat hadis, Nabi bersabda, la tusyaddidu ala anfusikum, janganlah kalian bersifat tasyaddud, janganlah kalian memberat-beratkan dirimu sendiri. Fayushuddadu Allahu alaikum, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan dirimu. Ya. Fa inna qauman syaddadu ala anfusihim fasyaddadallahu alaihim. Karena sesungguhnya kalau ada seseorang, suatu kaum yang dia memberat-beratkan dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberat-beratkan diri mereka. Fatilka baqayahum fis sawami'i wad diyar wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Sisa-sisa mereka masih dapat kamu saksikan, kata Nabi SAW, dalam biara-biara, dalam rumah-rumah peribadatan. Mereka mengada-ngadakan rohbaniyah atau ketuhanan atau kerahiban, padahal kami tidak mewajibkan mereka atas seperti itu. Ini namanya memberatkan diri kita sendiri, padahal ini sesuatu yang tidak diperintahkan di dalam agama. Ngapunten nggih para jamaah, sederhananya sikap tasyaddud ini, ngapunten mungkin sering sudah kita singgung nggih. Orang sebenarnya nggak mampu, dia secara harta, secara kekayaan nggak ada. Nggih, dalam kondisi musibah datang, kemudian ya karena memang ngapunten mungkin satu tradisi atau apa, sehingga harus diupayakan di hari-hari tertentu untuk bersedekah makanan, padahal tidak ada. Ya, secara uang, secara pendapatan mungkin nggak ada, tapi diupayakan ngapunten, sampai kadang-kadang utang-utang dan seterusnya. Ini namanya apa Bapak Ibu? Tasyaddud, memberatkan, membebankan diri sendiri. Padahal secara perintah ya tidak serta-merta mengkhususkan di hari-hari tertentu tadi. Nah, maka Nabi SAW melarang kita, la tusyaddidu ala anfusikum, janganlah kamu memberat-beratkan dirimu sendiri. Kenapa demikian jamaah rahmati Allah? Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah. Ini harus kita yakini. Nabi SAW bersabda, agama Islam ini mudah. Wala yusyadaddin illa ghalabahu, maka tiada seseorang yang mencoba untuk mempersulit dirinya sendiri dalam agama ini, melainkan dia pasti akan mengalami satu kegagalan. Agama ini mudah. Tapi nggih ngoten nggih jamaah, mboten angsal terus dipun damel sepele. Agama ini mudah. Agama ini mengajarkan kalau kita hendak sholat, ada syarat sahnya sholat, yaitu berwudu. Ya, kita pakai air, membasuh tangan, wajah dan seterusnya. Tapi dalam kondisi ketika kita sakit, agama ini mudah. Ada cara lain sebagai pengganti wudu dengan air. Kita bisa bertayamum. Gak perlu kemudian kita memaksakan diri. Sudahlah, saya masih kuat kok,
wudu pakai air, nggih. Akhirnya apa? Wudu pakai air, akhirnya sakit karena mestinya nggak boleh kena air. Ini namanya tasyadud, membebani diri sendiri. Padahal Allah sudah memberikan pilihan yang mudah dengan bertayamum. Ya. Agama ini mudah, ya, dan kita dilarang untuk menyelakakan diri kita. Ini menunjukkan agama Islam ini mudah. Jangan dipersulit dengan sesuatu yang menjadikan kita nggak bisa mengamalkannya. Berarti kita membebani diri kita. Kita berlaku tasyadud, berlaku gulu, ya, berlebihan dalam urusan agama. Sederhana Islam niku nggih para jamaah. Karena Nabi menyampaikan inna dina yusrun, agama Islam ini mudah. Maka apa yang Nabi perintahkan kita lakukan. Yang Nabi lakukan, yang Nabi sunnahkan kita kerjakan. Yang Nabi tidak pernah kerjakan dan Nabi yang tidak pernah Nabi contohkan, nggih pun mboten usah repot-repot menjalankan yang tidak pernah Nabi lakukan, sudah ditinggalkan. Dan ibadah itu dua nih Bapak Ibu. Ibadah itu bisa sifatnya kita menjalankan perintah, itu juga bernilai pahala. Satu sisi ibadah itu meninggalkan larangan, itu juga nilainya ibadah. Islam itu mudah, ada perintahnya kita kerjakan dan ini bernilai pahala, dapat ganjaran. Tidak ada dalil ketika dalam masalah ibadah kita tinggalkan, karena hukum asal ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Maka kalau nggak ada dalil ya sudah tinggalkan. Kita dalam bab sholat misalnya, kalau nggak ada dalil tentang sholat khusus di dalam agama ini, maka kita tinggalkan karena nggak ada perintahnya dari Nabi. Meninggalkan larangan itu juga bernilai ibadah. Ngapunten nggih, niki contoh sederhana kangge umumnya ibu-ibu dalam masalah ibadah. Seorang wanita dalam kondisi masa sucinya, dia wajib sholat. Ketika seorang wanita dalam kondisi masa suci kok sholat, angsal pahala utawa mboten? Angsal pahala. Seorang wanita dalam kondisi masa haidnya datang, dalam ajaran Islam wanita haram hukumnya atau dilarang untuk melakukan sholat, berarti nggak sholat. Seorang wanita ketika meninggalkan sholat dalam kondisi datang masa haidnya dan ditinggalkannya sholat karena ini adalah larangan sholat bagi orang yang dalam kondisi haid, meninggalkan larangan ini dapat pahala atau mboten? Dapat pahala. Justru sebaliknya, kalau kita berlebihan dalam masalah urusan agama, sholat kok dilarang, padahal ada larangannya tadi, justru tidak dapat pahala tapi dapat dosa. Kenapa demikian? Karena mengerjakan sesuatu yang dilarang itu nanti jatuhnya adalah melakukan perbuatan dosa. Inna dina yusrun, agama Islam ini mudah. Makanya ngapunten ya jamaah, kita ini akhirnya kemudian menganggap agama ini beban karena memang ngapunten kadang kita ngada-ngadakan sendiri, seolah-olah Islam itu memerintahkan gini, Islam itu memerintahkan gini, padahal tidak ada perintahnya. Kita sendiri yang kemudian mengada-ngadakan dan itu berat. La yukallifu nafsan illa wus'aha, padahal Allah sudah menyampaikan Allah itu tidak mungkin membebani hambanya di luar dari batas kemampuannya, ya kan? Ngapunten kayak contoh tadi nggih sederhana, ya. Sedekah makanan itu dianjurkan. Tapi kalau kita berlebihan memaksakan diri kita untuk melakukan, padahal kita nggak mampu, berat jadinya nanti. Sampai kadang ngapunten kita melakukan hal yang sifatnya terlarang, sampai ngutang-ngutang dan seterusnya, itu kan sesuatu yang hakikatnya di luar dari kemampuan kita kan. Nggih. Makanya Nabi melarang sifat tasyadud, ya, sifat berlebih-lebihan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sifat hulu atau berlebih-lebihan itu juga bisa disebut juga dengan iktida, ya. Al-iktida maknanya melampaui ketentuan syariat. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 190, Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladzi yuqatilukum atau yuqatilunakum wa la ta'tadu.
Wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Kata i'tida di sini maknanya melampaui batas, melampaui ketentuan syariat. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Maka sikap i'tida, ya, melampaui batas ini juga termasuk bagian sikap ghulu yang tidak dibolehkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya termasuk kategori ghulu berlebihan adalah takalluf. Takalluf ini maknanya memaksakan diri, ya, memaksa-maksa diri. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Shad ayat yang ke-86, Allah berfirman, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakan wahai Nabi Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahmu. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mengada-ngada, orang yang memberikan beban, yang memaksa-maksa diri orang lain atau memaksa hamba-hamba, gitu ya. Maka jamaah yang mati Allah, ini juga larangan dalam agama. Kita nggak boleh memaksa-maksa diri kita pada sesuatu yang hakikatnya kita tidak mampu untuk melakukannya. Termasuk tadi memaksa-maksakan diri kita melakukan hal yang tidak pernah ada perintahnya. Ini berarti kita bersikap takalluf, ya, bersikap memaksa-maksakan diri.